Puji Tuhan, perkenalkan nama saya Daniel Muid dari STT Rumah Murid Kristus, program studi pendidikan agama Kristen. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kesetiaan. Nah, berbicara mengenai setia ini dapat diartikan sebagai dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Nah, dalam bahasa Yunani, setia, pistos, yang artinya layak dipercaya dan dapat diandalkan. Dan yang kedua, neotos, yaitu bisa diandalkan. Nah, kita melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Di sini berbicara mengenai tentang dosa di luar iman, kasih karunia yang melimpah, dan Tuhan menunjukkan kesabarannya. Yang menjadi contoh adalah kita lihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini berbicara mengenai kepercayaan Tuhan, kasih karunia yang artinya Tuhan mempercayakan kita dalam pelayanan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa kesetiaan itu adalah yang pertama, kepercayaan melayani. Artinya kita dipercayakan atau diberikan kesempatan untuk melayani. Kita sebagai orang yang berdosa sebenarnya tidak layak, namun karena kasih karunia Tuhan kita diberikan kesempatan untuk melayani. Maka dari itu kita pergunakan kesempatan itu dengan baik. Dan upah kesetiaan, kedua upah kesetiaan, Lukas 19 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuhan, mina Tuhan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Nah, contoh upah kesetiaan, Lukas 19 ayat 16 sampai ayat 17. Mina yang dihasilkan bekerja tidak sebanding dengan upah yang diberikan, yaitu 10 kota. Namun karena kesetiaan itu mahal, makanya diberikan upah yang besar. Nah, pelayanan, yang ketiga pelayanan, Lukas 22 ayat 26, 1 Petrus 5 ayat 2 dan ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Jika kita dipercayakan melayani sampai sekarang, itu semua hanya karena kasih Tuhan. Nah, contoh hamba tidak setia. Contoh hamba yang tidak setia, Lukas 19 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Nah, rasa takut dan malu, rasa tidak percaya diri adalah penghambat atau menjadi pembatas kita untuk menjadi setia. Nah, pelayanan yang dikerjakan jangan dilakukan secara terpaksa, melainkan harus berkorban buat pelayanan dan harus bisa melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Orang yang setia artinya dapat dipercaya, tidak mendua hati, tidak munafik, melainkan tulus. 1 Petrus 5 ayat yang kedua. Nah, masalah hatinya, setia itu dapat diandalkan, kinerjanya, bertanggung jawab dalam hal apapun, masalah kinerjanya. Setia itu bertahan lama. Amsal pasal 22 ayat 11 dan ayat yang ke-29, masalah waktu. Nah, ketika kita menjalani kesetiaan, maka akan ada banyak tantangan. Nah,
Ketika kita menjalani kesetiaan, maka akan ada banyak tantangan. Yang pertama, tantangan ketulusan. Yang pertama, tantangan ketulusan. Nah, melakukan sesuatu tetapi sepertinya tidak ada gunanya untuk diri kita. Orang lain yang diuntungkan, bukan diri kita. Jika kita menghadapi masalah ini, maka kita harus berpikir bahwa yang kita lakukan ini adalah sebuah investasi atau menabur dan tidak akan sia-sia. Yang kedua, tantangan tanggung jawab. Tantangan tanggung jawab. Melakukan sesuatu dengan tanggung jawab, dengan mentalitas leader atau pemimpin. Lukas 16 ayat 12. Jika kita setia kepada harta orang lain, maka pasti kita akan dipercayakan untuk mengelola harta kita sendiri. Nah, yang ketiga, tantangan ketekunan. Melakukan tugas tanggung jawab dalam jangka waktu panjang. Dan yang keempat, tantangan sikon, situasi kondisi yang tidak kita harapkan, namun kita harus tetap setia dan tidak sakit hati. Yang kelima, melakukan perkara kecil, perkara-perkara yang tidak nampak atau tersembunyi yang orang lain tidak lihat. Nah, jadi 5 hal ini yang akan kita hadapi ketika kita mempertahankan kesetiaan. Namun kita harus terus bertahan. 5 hal apa, saudara? Yang pertama tadi, tantangan ketulusan. Yang kedua, tantangan tanggung jawab. Yang ketiga, tantangan ketekunan. Yang keempat, tantangan sikon, situasi kondisi. Yang kelima, melakukan perkara kecil. Nah, kiranya 5 hal ini akan kita hadapi ketika kita mempertahankan kesetiaan. Namun kita harus terus bertahan. Haleluya, puji Tuhan. Itulah materi singkat dari saya tentang kesetiaan. Puji Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan.